siap? Udah rapi? Udah mandi? Udah siapin Alkitab belum? Udah siapin persembahan belum? Sudah dong Kak Merni, kamu ikut ibadah. Oke, kalau Mimi sudah siap, kita akan memulai ibadah. Ayo, lihat Kak Hermin sama Kak Pur juga udah siap. Ayo, panggil teman-temannya. Teman-teman, ayo kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah teman-teman. Selamat pagi adik-adik. Walaupun kita berjumpa secara online, tidak bertatap muka seperti Kak Pur dan Kak Melni saat ini, tapi yang pasti kita selalu mendukung dan saling mendoakan di dalam Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya dengan bangkit berdiri, kita dengan penuh semangat, kita menyanyikan lagu Mentega dengan Roti. Ayo adik-adik, silahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan menjaga dan memelihara kami sehingga kami bisa ada sampai dengan hari ini. Dan biarlah ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami dasari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini adik-adik mau mengajarkan kita bahwa setiap perintah Tuhan harus dilakukan dengan iman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Mari adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tabur Firman. Pimpin aku di jalan-Mu.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan membuka hati, membuka telinga kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Dengan tema dengan iman melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, mari kita lihat gambar berikut ini. Ada dua orang anak yang sedang mendorong dinding rumah mereka dengan sekuat tenaga. Nah, adik-adik, coba kalian juga ikut mendorong. Dorong yang kuat dindingnya. Kuat sekali. Bisa roboh nggak adik-adik? Tidak bisa, Kak. Gimana, berat ya? Ya benar adik-adik, kita tidak dapat mendorong dinding sampai runtuh karena dindingnya kuat, tebal, dan terbuat dari bahan-bahan yang kuat sehingga sulit untuk dirobohkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Alkitab tentang tembok yang kuat tapi dapat diruntuhkan. Yosua masih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yosua dan bangsa Israel dapat tugas dari Tuhan untuk merebut kota Yeriko. Nah, adik-adik, ternyata kota Yeriko itu mempunyai tembok yang sangat tinggi, sangat tebal, bahkan pintunya sudah tertutup. Bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Beri jalan bagi raja. Seluruh kota ini sangat panik dan yang mereka lakukan hanyalah baris berbaris. Iya, dan lihat, sekarang mereka kembali ke perkemahan. Mungkin ini semacam tipuan. Tidak, mereka pasti baru sadar kalau rencananya gagal. Dan kita aman di balik tembok ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini.
telah menolong kalian di Yeriko. Kami janji untuk melindungi dia dan keluarganya. Dan kita akan tepati janji itu. Pergi ke rumahnya dan bawa mereka keluar. Ayo! Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Oh, teman-teman. Rahab, aku senang bisa mengenalmu. Aku juga. Aku harap kamu dan temanmu selalu baik. Ingat ya, waktu tahu siapa musuhmu, cari tahu apa kesamaan kalian. Kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Dari video tadi kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana caranya agar bangsa Israel masuk ke kota Yeriko? Ya, Tuhan memberikan perintah agar bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 1 kali 1 hari selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika selesai mengelilingi tembok, terdengarlah bunyi sangkakala panjang dan mereka bersorak, maka runtuhlah tembok Yeriko. Wow, luar biasa bangsa Israel taat pada perintah Tuhan ya adik-adik. Hasilnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas kota Yeriko. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan menghendaki setiap kita agar mengikuti perintahnya. Kita melakukan dengan iman walaupun sukar dipahami. Ketaatan adalah salah satu bukti iman kita kepada Tuhan. Apabila kita percaya pada Tuhan, maka kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita memiliki hati yang mau taat kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itulah adik-adik, Tuhan menghendaki agar kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Selamat berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan untuk belajar taat pada Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar taat seperti Yosua. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tembok Yeriko. Hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 30. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya lalu kita baca bersama-sama. Ibrani
11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Aktivitas kita minggu ini adalah kita membuat trompet adik-adik seperti ini, mengingatkan kita akan kuasa Tuhan dalam peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Oke adik-adik, mari kita siapkan bahan dan alatnya. Yang pertama, adik-adik mesti siapkan kertas karton, warnanya apa saja boleh, bebas, terserah adik-adik. Kemudian siapkan kertas krep 2 warna. Lalu berikutnya adik-adik siapkan gunting, lalu selotip, dan kemudian adalah lem. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuatnya. Adik-adik, kertas karton yang tadi adik-adik gunting membentuk segitiga seperti ini. Lalu setelah membentuk segitiga, yang harus adik-adik lakukan adalah menggulung segitiga ini sehingga membentuk trompet. Lalu kertas krep yang tadi sudah adik-adik gunting, adik-adik buat seperti ini, digunting membentuk rumbai. Ya. Lalu setelah itu, kalau sudah trompetnya ini sudah jadi, maka kertas krep ini boleh dilem mengelilingi trompet sehingga jadinya akan seperti ini. Adik-adik, untuk ujungnya ini kebetulan Kak Merni kasih warnanya warna emas. Kalau adik-adik mau pakai warna lain pun nggak apa-apa, boleh pakai yang kertas krep juga nggak ada masalah. Jadi akan terlihat seperti ini bentuk akhirnya, ya. Kalau kemudian bahan yang tadi Kak Merni buat adik-adik nggak ada di rumah, nggak punya, adik-adik boleh gunakan bahan apa saja. Yang penting adik-adik dapat membuat trompet seperti ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Semangat! Ada banyak cara untuk kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan. Ayo adik-adik, kita siapkan yang terbaik. Apa yang harus dilakukan? Uang persembahan yang adik-adik sudah siapkan, adik-adik masukkan ke dalam amplop ini, lalu kemudian dititipkan kepada mama dan papa untuk diberikan ke kantor gereja. Lagu persembahan yang akan kita nyanyikan adalah Sejuta, Setia, Jujur, dan Taat. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan adalah ungkapan syukur dan sukacita kami atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkatilah persembahan ini untuk dipakai buat kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kakak punya 2 pengumuman buat adik-adik. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, jangan lupa bilang kepada mama dan papa, dicetak, difoto, kemudian dikirim ke grup WhatsApp orang tua di pos sekolah minggu masing-masing. Dan yang kedua, kita akan berjumpa lagi minggu depan
pada ibadah online sekolah minggu pada tanggal 22 November 2020. Tiba saatnya kita menutup ibadah online sekolah minggu kita hari ini, adik-adik. Seperti cerita yang tadi kita dengarkan, bahwa orang Israel bisa melihat mujizat Tuhan terjadi karena mereka melakukan perintah Tuhan dengan iman. Dan kita pun hari ini belajar bahwa percaya saja, percaya kepada Tuhan dan kita akan melihat mujizat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, percaya saja dan sambung dengan haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dari nyanyian yang telah kami nyanyikan, dari cerita yang telah kami dengarkan, kami bisa melihat betapa Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus juga jaga dan pelihara kami dan juga semua orang yang kami sayangi ya Tuhan. Dan dalam minggu depan, kami bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Selalu ingat 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!